So, hari ini gue akan kasih tahu lu gimana caranya untuk teman-teman yang sudah mulai bikin produk digital, tapi omsetnya nih kayak yoyo nih, profitnya kayak yoyo. Tahu gak lo yoyo itu gimana? Yoyo kayak naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi nggak stabil ya. Ini tidak stabil. Jadi hari ini gimana sih caranya kita mau mengoptimalkan cara biar kita bisa keluar dari fase yoyo ini dengan cepat tentunya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue ada 3 hal yang mau gue bahas biar teman-teman bisa keluar dari fase testing atau fase yo-yo ini gitu ya, yang profitnya naik turun. Dan 3 hal ini menurut gue teman-teman pernah dengar gitu ya, termsnya ini maksudnya apa. Cuma percayalah teman-teman, kita akan lebih dalam gitu ya mengenal 3 istilah ini. Sehingga teman-teman menurut gue sebaiknya coba perhatikan ya gitu ya. Walaupun ini terlihat simple, tapi ini justru adalah 3 kunci yang akan membuat teman-teman profitnya bisa langsung to the moon gitu ya. To the moon, jadi nggak kayak yo-yo lagi, nggak kayak gini lagi. 3 terms ini akan gue bahas, let's go. So, kita akan bahas yang pertama mengenai si revenue. Jadi, gue pengen teman-teman memahami rumus dari profit itu sebenarnya apa sih? Rumus dari profit adalah revenue dikurangi cost, bener nggak? Jadi, kalau teman-teman berhasil di sini meningkatkan revenue atau penjualan dan mengurangi cost iklan atau cost pembuatan barang, berarti profit teman-teman harusnya semakin meningkat, bener nggak? Contoh ya, awalnya teman-teman punya revenue di sini 100.000 ya per produk ya, dengan pembuatan cost-nya itu adalah 30.000 ya, untuk bisa menjual satu barang 30.000, berarti profitnya adalah berapa? 70.000. Ini profit ya, profit. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman berhasil menaikkan revenue-nya untuk per barangnya 10.000, terus dikurang, ini turunin nih cost-nya untuk mendapatkan pembelian ini 10.000. Jadinya 190.000. Jadi dengan meningkatkan dua variabel ini dinaikin, ya revenue dinaikin, cost-nya diturunin, teman-teman sudah bisa melipat gandakan, gitu ya, melipat gandakan profit. Yang mau gue bahas pertama adalah bagaimana berarti cara untuk meningkatkan revenue. Gitu. Meningkatkan revenue itu gimana sih? Biar kita punya omset lah, kita punya, nih bahasa Indonesia omset lah ya. Kita punya omset nih meningkat tuh gimana? Jadi ada 3 faktor dari revenue itu sendiri yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Revenue. Yang paling umum, teman-teman mengenal kita mendapatkan penjualan atau revenue itu dari yang namanya harga produk. Contoh, teman-teman di sini harga produknya 100.000, ya udah teman-teman ngiklan aja gitu ya. Yang udah bikin produk digital terutama ngiklan aja, dapat 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Padahal ini dalam komponen revenue ini ada komponen-komponen lain yang bisa kita tambahin. Jadi kita nggak cuma menjual satu produk yang sesuai dengan harga produk kita, tapi kita juga menjual 2 hal ini. Yang namanya adalah upsell dan yang namanya adalah downsell. Jadi ada upsell, ada downsell. Pertanyaannya kan, apa bedanya kedua ini? Apa bedanya upsell sama downsell? Jadi, upsell ini biasanya adalah jenisnya produk-produk lanjutan dari teman-teman. Contoh ya, contohnya. Gue menjual framework seperti yang teman-teman tahu, gue menjual framework MetaX Digital Selling ini, gitu ya. Cuman tidak ada grup diskusinya, gitu kan ya. Kalau teman-teman tahu sih, ini gue kalau mau nanya gimana? Nah, gue bisa upsell grup diskusi. Jadi teman-teman punya satu produk, di upsell yang namanya grup diskusi. Terus apalagi bentuk upsell? Teman-teman punya produk, terus misalkan gue punya MetaX Digital Selling Framework, teman-teman bisa dapetin, udah belajar masih nggak ngerti, gue pengen di handle aja dong, gue pengen lu yang handle aja deh gitu ya. Gimana nih ngiklannya, gue nggak ngerti, bisa juga jual jasa berarti. Jadi apapun problem yang timbul setelah mereka mengkonsumsi produk lu, itu kita bisa masukin ke dalam yang namanya upsell. Downsell adalah orang-orang yang menolak upsell kita. Jadi kita udah tawarin grup diskusi, kita tawarin jasa, gue nggak butuh jasa, ya udah kita downsell aja, harganya tentu saja lebih rendah gitu ya dibanding si upsell ini. Jadi kalau namanya juga upsell, di sini 100.000, ya udah kita tawarin di sini 500.000. Nah, orang-orang yang menolak 500.000 kita tawarin aja berarti 50.000. Produk apa nih yang kita bisa taruh 50.000? Macam-macam lagi. Let's say bisa
konsultasi via chat misalkan sama admin kita, itu boleh juga 50.000. Jadi poin yang mau gue sampaikan di sini adalah ketika teman-teman menjual sesuatu, pastiin teman-teman tidak hanya menjual berdasarkan harga jual produk habis itu udah selesai. Ngiklan dapat akuisisi udah, ngiklan dapat akuisisi udah. Jadi kayak jangan kayak gitu. Waktu terbaik untuk menjual upsell adalah 24 jam sampai 48 jam pertama. Kenapa bisa begitu? Jadi kebanyakan orang tuh menjual upsell itu, oke, gue akan jualan gue punya jasa ketika mereka sudah membaca habis ebook gue atau ketika mereka sudah membaca habis video course gue. Salah di situ. Karena ketika mereka sudah membaca habis, mereka sudah kayak oke, gitu ya. Udah semangatnya tuh sudah nggak sebegitunya lagi. Karena mereka masih semangat-semangatnya. Habis itu kita munculin lagi problem-problem baru. Well guys, lu akan belajar caranya seperti apa, tapi gue pengen ngasih tau lu bahwa gue juga mengadakan training offline. Di sini kita bakal lebih intimate lagi untuk kayak ngobrol dan bisa solving problemnya lu. Jadi kayak ketika mereka lagi semangat, lu harus langsung menjual upsell-nya. Keseluruhan ini kita sebut sebagai yang namanya basket size. Lu bisa membuat 100.000 menjadi 200.000 dalam satu kali customer adalah ketika lu bisa membuat mereka membeli upsell ataupun downsell-nya lu. Oke? Jadi yang pertama udah ngerti cara untuk meningkatkan revenue atau basket size. Nah, sekarang gue pengen ngasih tau lu atau encourage lu untuk menurunkan cost. Ada beberapa variabel di sini. Di sini gue akan bilang ada yang namanya audience. Gue akan bahas yang namanya pixel. Dan gue akan bahas yang namanya ad account. Ini gue jadiin satu sama page pembahasannya. Jadi fanpage ya atau page ya. Oke. Gue akan mulai dari audience. Jadi teman-teman bisa coba googling gitu ya. Gimana cara menurunkan cost per akuisisi gitu. Di website resmi Facebook pun, Facebook bilang gitu ya, bahwa salah satu caranya adalah dengan expand atau memperluas audience. Maksudnya memperluas audience itu gimana? Ya kita akan masuk ke topik yang pertama mengenai si audience ini sendiri, oke? Oke, gue akan kasih contoh ilustrasi gue punya framework Meta Ads ya. Jadi gue menjual framework Meta Ads. Untuk teman-teman yang belum check out, silahkan check out framework Meta Ads gua. Dan yang pertama dulu gitu ya, gua audiens 1 ya, gua bilang audiens 1 ini adalah target gua yang paling pertama adalah para advertiser tentunya ya. Nah, ketika gua beriklan gitu ya, beriklan, ROAS gua dari 2,5 lama-lama turun ke 1,5. Ini audiens 1. Habis itu gue bikin lagi, oke, gue mau audiens baru deh, nggak buat para advertiser, tapi buat para pemula. Ya. Awal-awal ROAS gue itu 3. Awal-awal ROAS gue 3. Turun jadi 1,5 lagi. Oke? By the time turun lagi. Kemudian gue explore lagi, oke, gue udahlah. Gue nggak mau para advertiser, gue nggak mau para pemula, karena ROAS gue udah tinggal segini, guys. 1,5 ya, mana seru gitu kan ya. Nah, habis itu gue ngiklan lagi. Audiens gue sekarang adalah penjual produk digital. Seperti lu. Penjual produk digital. Sama ROAS gue tadinya 3 gitu ya. Dari 3 jadi 1,5 lagi. Oke. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa yang bisa kita pelajari? Dibanding lu beriklan kayak gini. Ini audiens 1 ya. A1. Ya. Audiens 1. Habis itu udah mulai turun lagi. Lu cari audiens lagi. Ini audiens 2 nih. Karena audiens 1 udah tinggal 1,5 kan. Kita suntik dengan audiens 2, pemula naik lagi, turun lagi. Terus habis turun lagi, terus kita naikin lagi, kita cari audiens lagi A3 gitu ya. Ini kan yang terjadi nih. Ya, profit jadi segini-gini aja. Segini. Ini berapa sih? 1 juta, 2 juta gitu ya. Ya profit segini-gini aja. Maksimal. Gimana caranya biar kita spend banyak, profitnya juga semakin bertambah. Kan pengen gitu kan, begini, ya jangan sampai turun banget lah, begini lagi, ya kan? Let's say, jadi ini adalah audiens 1 nih, profitnya 500.000. Nah, sebelum dia turun, gue udah tumpuk lebih dulu dengan audiens 1, audiens 2, dan audiens 3. Ada 3 audiens di sini, jadi audiens 1 udah mulai turun di sini, ada audiens 2 sama audiens 3 nih, yang lagi profit. Tadi apa audiens 2 sama audiens 3? Ada buat pemula sama buat penjual produk digital lah. Sebelum semua turun, gue explore lagi audiens lagi yang baru nih. Ada A1 mungkin sudah kecil banget, sudah 5% mungkin dari porsi gitu ya. Dari porsi beriklan. Ada A2 gitu ya. Mungkin ini sudah tinggal 20% budgetnya buat A2. Ada A3
gitu ya. A3 mungkin masih bisa 40%, ada A4, 5 dan 6 yang ini 70% budget ya di sini, di audience baru. Jadi lu harus bisa menambah audience, expand your audience tuh, memperluas audience tuh maksudnya kayak gitu. Jangan tunggu satu-satu kayak kesalahan gue tadi. Tapi langsung tumpuk, langsung tembak banyak. Nah, tadi kan gue bilang ke lu, ini satu tuh mengenai audience. Yang kedua gue mau bahas soal pixel, teman-teman. Berdasarkan survei gue, pixel dan fanpage atau ad account. Ini bisa antara fanpage kalau nggak ad account ya. Ini gue bilang atau ya. Ini menyesuaikan audience. Misal, lu punya pixel namanya A. Fanpage-nya adalah fanpage pertama. Gitu, ad account-nya ad account pertama. Nah, ketika lu punya audience baru yang winning, lu harus mempunyai pixel B dan ad account atau fanpage yang kedua juga. Jadi jangan disatuin. Jangan lu pakai audience ini kan untuk A1 ya, gitu ya. Ini untuk A2 gitu ya. Jadi jangan si pixel B dipakai juga buat audience pertama. Gitu. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi setiap audience itu punya pixelnya sendiri, punya fanpage-nya sendiri, punya ad account-nya sendiri. Nah, terus gue tau dari mana ini works-nya gimana. Jadi ketika lu sudah nge-lock satu audience ini, gitu ya, lu udah tahu nih profit, lu bikin lagi pixel, gitu ya, lu bikin pixel B, lu bikin berbagai macam konten iklan atau audience, dan biarkan dia yang mencari mana yang win, gitu ya. Ini ada 1 pembelian, 0 pembelian, 3 pembelian, 1 pembelian. Oke, let's say 3 ini win, ada 3 pembelian di market pemula nih. Nah, ya udah pixel B ini khusus buat si pemula aja. Di fanpage-nya juga buat si pemula, pakai yang si B ini. Jadi ini adalah cara ngulik meta ads versi yang agak advance lah. Nah, pixelnya makanya dipisah-pisahin. Gitu. Ini cara yang gua pakai. Oke? Okay? Not for everyone. Ini bukan ajakan, jadi tapi ini yang gua dan teman-teman di global yang pemain e-com global cara mainnya ya seperti ini gitu loh. Jadi ini mengenai pixel dan juga ad account, dan ini membantu untuk menurunkan cost ya, menurunkan CPA. Jadi kan tadi tujuannya adalah goals-nya buat apa sih kita melakukan ini semua? Buat menurunkan CPA gitu ya. Mulai dari explore audience dan juga memilah-milah pixel dan juga fanpage-nya, lama-lama secara overall ya, CPA kita akan turun karena Facebook akan dengan sengaja menurunkan ROAS lu di satu audience. Lu merasakan juga hal yang sama, berarti sudah valid. Teori tersebut valid karena gue juga merasakan, lu juga merasakan, semua orang yang iklan merasakan bahwa ROAS makin lama akan semakin turun gitu. Jadi caranya gimana gitu ya untuk melewati itu? Ya udah, lu expand audience. Nomor 1 adalah lu mengekspansi audience ini. Nomor 2 adalah misalkan si pixel dan fanpage dan account-nya. Jadi ini that's the way. Oke, itu ya untuk nurunin cost. Jadi tadi PR lu pertama adalah menambahkan upsell maupun downsell. Yang kedua adalah memisah-misah audience-nya. Itu yang PR nomor 2. Kemudian kita akan masuk ke PR nomor 3. Oke, untuk funnel kita akan coba hitung-hitungan matematika gitu ya. Jadi, gue akan memberikan lu gambaran maksudnya seperti apa untuk mengukur funnel. Jadi kayak gini gambarannya. Let's say, lu beriklan, jadi spend iklan, itu adalah 1 juta ya, 1 juta rupiah. Nah, lu coba cek apakah benar 1 juta rupiah itu bisa menghasilkan 10.000 view. Gue ngambil average-nya aja gitu. Teman-teman bisa cek sendiri, lu punya cost per reach ya. Ini gue bilang cost per reach, jadi untuk bukan cost per impressions, bukan cost per landing page, enggak, cost per reach. Jadi satu orang lihat iklan tuh berapa duit. Di gua yang gua ambil first 1 juta dapat 10.000 view, dan rata-rata lagi nih ya, ini rata-rata orang yang kesini dari traffic masuk ke Lander. Jadi Lander tuh bisa anything ya. Lander itu bisa lu punya landing page, bisa lu punya DM, lu punya WA, lu punya IG, anything lah gitu ya. Yang intinya dari mereka melihat iklan lu sampai mereka memutuskan klik itu berapa persen gitu ya, masuk ke Lander lu. On average industry gue sebut lagi 2% ya. Jadi dari 10.000 view masuk ke 2%, jadi 200 orang. Ya, 2%, 200 orang. Nah, dari 200 orang, dari view, dari biasanya ya, ini gue ambil average lagi di sini. Dari 200 orang yang beli ya sekitar 5%-nya gitu ya. Ini kan kita ngomongin funnel. Jadi lu harus bisa punya nih angka-angka ini, lu harus hafal di luar kepala dan
Lu liatin gitu setiap hari ini gue ambil on average produk digital ya. Jadi dari orang yang lihat landing page sampai akhirnya beli ya 5% ini biasanya nih. Angkanya ya 5% aja gitu. Dan dari 10 orang yang sudah close, let's say membeli, lu punya upsell, kalau upsell lu offeringnya bagus gitu ya, rata-rata ini adalah 30% itu udah oke banget gitu loh. Jadi lu habis mereka beli produk lu, mereka beli upsell. Upsell berapa harganya? 500.000 let's say. Gua hanya preferensi setiap orang. Dan untuk harga produknya 200.000 ya, produk digitalnya harga 200.000 dan yang beli upsell ini adalah 3 orang. Nah, ini gue ambil rata-rata aja gitu ya, rata-rata sepengalaman gue menjual produk digital, yang mau ngambil produk upsell dengan harga 500.000 ya sekitar 30% ya. Jadi lu ngambil benchmark sendiri masing-masing ya, sesuaikan gitu. Persentase-persentase ini kan lu udah punya nih gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung gitu ya. Kita ini balik modal apa enggak? In total lah gitu. In total. Jadi 10 orang dikali 200.000 berarti ini 2 juta ya kan? 2 juta. Ya. Terus habis itu 3 orang dikali 500.000 ini 1,5 juta. Jadi kalau gue tambahin, ini adalah berapa total revenue kita ada 3,5 juta. 3,5 juta dibagi total cost kita adalah 1 juta. Nah, sehingga hasilnya 3,5 dibagi 1, itu adalah, ini kita bisa bilang 3,5 dibanding 1. Nah, ini kita 3,5 dibanding 1 ini revenue dibanding dengan cost-nya. Jadi, ini adalah yang gue sebut sebagai ROI, gitu ya, ROI lu. Return on Investment, karena in total, bukan ROAS. Kalau ROAS biasanya hitungannya cuma sampai sini doang gitu ya, sampai 2 juta. Tapi lu bayangin ketika tadi kita menambahkan upsell di tengahnya, gitu ya. Kalau kita nggak nambah upsell kan 2 juta, kita dapat revenue 2 juta, spendingnya 1 juta, berarti ROI-nya juga 2. Nah, gue pengen lu mulai ngecekin nih, mulai tracking berapa persen dan gimana cara maksimalinnya. Jadi solusinya itu nggak harus selalu membuat produk baru, solusinya adalah memaksimalkan angka-angka funnel di sini. Lu merasa bahwa, oh 5% kecil banget Jordan, gue bisa 10%, silakan gitu ya. Bikin offer yang lebih menarik. Aduh ini gue nggak mau harga 500.000, gue pengennya 1 juta. Silakan bikin offernya juga. Jadi ROI yang sehat adalah kayak gini, 3 dibanding 1. Jadi 3,5 banding 1 tuh oke lah, just oke lah. Nah, tapi kalau yang benar-benar bagus ya, yang gue lihat adalah bisa sampai 7 banding 1. Jadi setiap 1 juta dapat in total, termasuk dengan upsell-nya adalah 7 juta. Nah, ini baru bagus. Good gitu ya. Artinya kita bisa guyur budget. Jadi indikator kita boleh guyur budget apa enggak di funnel ini, di satu funnel ini, ketika kita mendapatkan ROI minimal 3 banding 1. Nah, itu baru oke lah, kita bisa lumayan guyur budget. Oke, itu teman-teman yang gue pengen bahas mengenai gimana caranya bisa kita keluar dari fase profit yoyo. Jadi sebenarnya ini adalah hal-hal yang di luar dari dashboard. Ada sedikit dashboardnya juga, cuman gue pengen ngajak lu untuk berpikir lebih bisnis gitu ya. Dan ini yang biasanya gue sampaikan juga ke teman-teman yang memang konsultasi misalkan, atau ke brand-brand atau produk-produk. Coba dicek indikator-indikator tersebut, dan gue harap dari ilmu ini lu dapat sesuatu, lu bisa terapin sehingga profit lu bisa semakin naik lagi gitu ya. Jadi nggak cuma naik, habis itu turun, naik turun doang, terutama untuk produk jual produk digital yang cuma jual satu produk doang, nggak ada upsell-nya, nggak ada downsell-nya, nggak ada funnel-nya yang bener, yang dikulik. Jadi that's all yang gue pengen kasih tahu ke lu. So, kita ketemu di video berikutnya, oke?